Bab 813, Traktir Makan. Meskipun Ezra menyerah untuk melanjutkan penyelidikan dan juga tidak mempersulitkan Rafael lagi, tapi dia masih mengirim penjaga Tane untuk mengawasi Rafael secara diam-diam. Terkadang, ketika penjaga Tane melaporkan hal-hal yang dilakukan Rafael, kalau hal-hal itu atau sesuatu yang dia katakan tampak seperti ezikra, tatapan dan suasana hati Ezra akan menjadi rumit. Hingga urusan Rafael di kota Leicester hampir selesai, dan akan kembali ke Jerman. Ezra masih dalam keadaan berdiri dan melihat dari kejauhan, dan tidak mengganggunya lagi. Malam ini, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rafael bersandar di sandaran kursi kantornya dan meregangkan tubuh. Hitung-hitung, sudah setengah bulan sejak dua kakak beradik keluarga Okto melepaskannya kembali, tapi sejak itu juga, Ezra dan Vito tidak mengganggunya lagi. Mendengar dari orang itu, orang-orang dari keluarga Okto masih mengawasinya. Tiket pesawat ke Jerman sudah dipesan, seminggu kemudian dia dan Giselle akan kembali ke Jerman. Menurutmu, bisakah aku dan Giselle kembali ke Jerman dengan lancar seperti yang direncanakan? Akhir-akhir ini, tuan muda kedua dan tuan muda ketiga tidak menggangguku lagi. Mungkinkah itu adalah ketenangan sebelum badai? Rafael berkata dengan nada dingin dan penuh ironis. Dia merasa Ezra dan Vito bukan tipe orang yang mudah menyerah tanpa menemukan kebenaran dari masalah ini. Orang itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin, "Aku tidak tahu." Sekitar setengah menit kemudian, orang itu berkata, "Bukankah pakaian yang didesain Giselle untuk Dea sudah siap? Kamu bisa mengantarnya bersama Giselle. Setelah melihat sikap tuan muda ketiga, kamu akan tahu apakah kamu bisa kembali ke Jerman dengan lancar sesuai jadwal." Oh, begitu. Rafael mendengus. Tidak ada yang ingin dikatakan lagi. Tidurlah, selamat malam. Selesai berkata, orang itu tidak menanggapinya lagi, tapi Rafael sudah terbiasa. Dia mematikan komputer, bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Rafael menghubungi Vito, memberitahunya bahwa pakaian yang telah Giselle janjikan pada Dea telah siap, dan mengajaknya makan bersama di akhir pekan, sekalian membawakan pakaian itu pada mereka. Vito yang masih di kota Gungnir sedikit terkejut, sejak dia mengikat Rafael, dan berpikir Giselle mungkin akan beritahu Rafael bahwa mereka telah dikurung oleh keluarga Okto selama beberapa hari. Dia dan kakak keduanya tidak pernah menghubungi Rafael lagi. Satu-satunya orang yang masih berkontak adalah Dea dan Giselle. Dan sekarang, Rafael menawarkan untuk mengundang mereka sekeluarga makan bersama pada hari Sabtu. Vito langsung setuju tanpa banyak berpikir. Sejujurnya, Rafael adalah salah satu orang yang sulit dia pahami. Kalau seseorang telah mengikatnya selama beberapa hari, dan bahkan tidak ada penjelasan apapun, sangat mustahil baginya untuk mentraktirnya makan. Setelah menutup telepon, Vito pergi memberitahu Albert tentang alasan mengapa Rafael ingin mentraktir mereka makan. Boleh, sebelumnya Dea selalu mengatakan Giselle membuatkan pakaian untuknya. Sekarang pakaiannya sudah siap, Dea pasti sangat senang kalau mengetahuinya. Albert tersenyum berkata, sejak Giselle bilang akan merancangkan beberapa pakaian untuk Dea, putrinya selalu menantikannya. Bahkan pria ini membawa gadis kecil ke mall untuk membeli pakaian. Gadis kecil juga tidak seantusias seperti sebelumnya lagi. Dia selalu memikirkan pakaian yang dibuat oleh Giselle. Setelah berpikir, Albert berkata lagi, "Jangan beritahu Dea dulu, berikan kejutan padanya." Yah, begitu terpikir penampilan putrinya yang gemas dan imut ketika melihat pakaian yang dibuat Giselle untuknya. Ekspresi Vito menjadi jauh lebih lembut. Bahkan hatinya juga menjadi hangat. Dea adalah putri yang dilahirkan Albert untuknya, anak kesayangan yang paling gemas sedunia. Waktu berlalu cepat. Setelah kembali dari kota Gungnir ke keluarga Okto pada hari Jumat, Vito memberitahu kakak keduanya bahwa Giselle telah membuatkan pakaian untuk Dea. Rafael mengajak mereka makan pada akhir pekan dan membawakan pakaian itu untuk Dea. Ezra tentu saja tahu Giselle membuatkan pakaian untuk Dea. Dia juga mendesain 2 atau 3 set pakaian untuk Clayton. Tapi dari maksud Rafael,
Dia hanya ingin mengundang keluarga adik ketiganya. Memikirkan hal ini, Ezra merasa sangat tidak nyaman dan sedikit kecewa. Dia berpikir, tidak peduli itu kepribadian ganda Rafael atau benar-benar Ezikra masih hidup. Alasan sebenarnya adalah karena Ezikra tidak ingin bertemu dengannya. Harusnya Rafael tidak hanya sekedar ingin mentraktirmu makan, lihat saja apa yang ingin dia ungkapkan padamu nanti. Ezra berkata dengan rasional, secara logis, Rafael harusnya tahu dirinya telah dikurung oleh mereka selama beberapa hari, dan tidak ingin lagi berhubungan dengan mereka. Namun Rafael malah mengundang keluarga adik ketiganya untuk makan bersama. Ini benar-benar sulit dipercaya. Kakak kedua, bagaimana kalau kamu juga pergi bersama kakak ipar dan keponakan? Vito berkata, dia merasa perasaan kakak keduanya terhadap Rafael cukup rumit, mungkin karena Rafael memiliki sesuatu yang mirip dengan Ezikra. Di masa lalu, hubungannya dengan keponakan sulungnya Ezikra juga sangat baik, kemudian menyangka Ezikra sudah meninggal. Lalu beberapa tahun kemudian, begitu membicarakan keponakan sulungnya lagi, Vito juga tidak merasa begitu sedih lagi. Dia bukan tipe orang yang hidup di masa lalu dan terjebak oleh kesedihan. Namun, kakak keduanya berbeda. Ingatannya tentang beberapa tahun ini kosong. Dalam ingatan kakak keduanya, kematian Ezikra seperti sesuatu yang baru saja terjadi. Ditambah lagi upaya dan kasih sayang kakak keduanya terhadap Ezikra, tidak ada seorang pun di dalam keluarga yang dapat berbanding dengannya. Hingga kecelakaan terjadi pada Ezikra dan berpisah dengan mereka, Ezikra selalu menyangka kakak keduanya adalah pembunuh yang membunuh ayahnya. Kesalahpahaman yang tak terpecahkan ini juga menjadi simpul hati kakak keduanya. Tidak, Ezra menolak tanpa berpikir. Rafael mengundang keluarga adik ketiganya. Ezra tidak suka melakukan hal-hal yang tidak diundang. Baiklah. Aku akan membawakan makanan enak untuk kakak kedua besok. Vito berpura-pura tersenyum santai. Setelah mengatakan ini, entah kenapa dia teringat masa kecilnya. Vito ingat ketika masih kecil, kakak keduanya tidak suka keluar. Setiap kali dirinya keluar bersama temannya, dia pasti bilang akan bawakan makanan lezat untuk kakak keduanya. Terkadang orang tuanya tidak mengizinkannya keluar. Vito selalu menjadikan kakak keduanya sebagai perisai. Dia bilang menemukan sesuatu yang enak, dan ingin mencobanya, lalu membawa kembali untuk kakak keduanya. Kemudian kakak kedua akan membantunya, dan akhirnya orang tuanya juga tidak akan mengatakan apapun lagi. Sebenarnya, kakak keduanya telah memanjakannya sejak dia kecil, dia cuman agak membosankan. Hari berikutnya kebetulan adalah hari Sabtu. Vito dan Albert membawa Dea, tiba di restoran yang dikatakan Rafael 20 menit lebih awal. Awalnya Vito menyangka mereka sudah datang cukup awal, tanpa terduga Rafael dan Giselle sudah tiba di sana. Bab 814, siap-siap pergi. Begitu melihat Giselle, Dea langsung bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Giselle, Dea sangat merindukanmu." Giselle jongkok, menatap wajah Dea yang imut dan lembut. Dia tersenyum dan membelai rambutnya yang lembut dan halus. "Dea, kakak Giselle telah membuatkan pakaian yang indah untukmu." Vito menunjuk ke beberapa kantong yang tidak berlogo apapun di sofa dalam ruangan pribadi. "Tuh, di sana." Dea melihat ke arah yang ditunjuk ayahnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, terima kasih kakak Giselle, dan juga kakak Rafael. Dea paling suka dengan kakak Giselle." Selesai berkata dengan nada manja, Dea mencium pipi Giselle. Lalu bergegas ke arah sofa. Dea mengatakan dirinya paling suka dengan kakak Giselle, itu hanya berlaku hari ini. Mungkin saja besok langsung ganti orang lain. Vito bercanda dengan senyuman lembut. Giselle tertegun sejenak, lalu tersenyum lagi. Dia merasa pria ini sangat lucu. Dea juga sangat gemas dan imut. Sebenarnya kebanyakan anak seperti ini, lugu dan lugas. Mereka tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Kalau kita memperlakukannya dengan baik, dia akan menunjukkan kesenangannya secara terbuka. Dunia anak-anak tidak serumit orang dewasa. Giselle membuat 6 set pakaian, 3 di antaranya punya Dea,
dan 3 lainnya adalah milik Clayton, terbagi rata. Dea mengeluarkan pakaian di dalam kantong, lalu melepaskan mantel di tubuhnya. Dia tidak sabar ingin mengenakan pakaian barunya. Tindakannya membuat semua orang tertawa tak terkendali. Tidak berdaya, Albert hanya bisa membantu putrinya mengenakan mantel barunya, sedangkan celana dan lainnya, dia hanya bisa membujuk Dea untuk mengenakannya setelah dicuci. Dea melihat pakaian di kantong dengan tatapan enggan, kemudian Giselle mengalihkan perhatiannya. Saat makan, Albert dan Dea mengobrol dengan Giselle, dan kedua pria sedang makan. Aku akan kembali ke Jerman seminggu lagi, Rafael tiba-tiba berkata. Vito tertegun sejenak, berkata, kok cepat banget, cepatkah? Rafael mengangkat alis, menatapnya, dan berkata dengan penuh isyarat, kalau bukan tertunda oleh sesuatu selama seminggu, mungkin sekarang aku telah berangkat ke Jerman. Rafael berpikir, kalau ingin menyelidiki sesuatu darinya, Vito pasti akan melakukan sesuatu setelah mengetahui dirinya akan kembali ke Jerman. Vito tampaknya tidak mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan sopan, oh ya. Kapan berangkat? Vito berpikir dalam hati, ternyata Rafael mentraktir mereka makan karena ingin berpamitan. Atau karena sebelumnya mereka pernah mengikatnya, kemudian tidak memiliki tindakan apapun. Rafael menyangka mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, dan sengaja datang untuk menguji mereka. Pesawat jam 8 pagi, Sabtu depan, Rafael menjawab. Selamat jalan, kalau punya waktu luang, kami akan bawa Dea mengunjungi kalian di Jerman. Terima kasih, Rafael berkata dengan hangat. Selesai berkata, kedua pria terdiam lagi. Beberapa saat kemudian, Vito tersenyum lembut dan menatap Rafael dengan tatapan dalam, berkata, sebelumnya kita memiliki beberapa kesalahpahaman. Aku harap kamu tidak terlalu memikirkannya. Anggap saja tidak pernah terjadi apapun. Rafael sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Vito akan tiba-tiba mengatakannya secara terang-terangan. Karena tuan muda ketiga mengatakan itu adalah kesalahpahaman, dan aku juga tidak mengalami kerugian apapun. Jadi tentu saja aku tidak akan membawa ke hati. Rafael juga menanggapinya dengan senyuman dingin. Penerbangan jam 8 agak pagi, jadi kami tidak pergi mengantarmu. Vito berkata lagi, tidak apa-apa, Rafael juga berkata dengan sopan. Kedua pria mengobrol dengan senang. Setelah makan siang, Vito mengundang Rafael dan Giselle pergi menonton film di bioskop, dan keduanya tidak menolak. Setelah nonton dan keluar dari bioskop, Dea sudah ngantuk dan tertidur. Melihat Dea tidur dengan tidak nyaman, Vito tidak berniat untuk terus berbelanja lagi. Setelah berpamitan dengan Rafael dan Giselle, mereka langsung kembali ke keluarga Okto. Begitu kembali ke rumah keluarga Okto, Vito memberitahu kakak keduanya tentang kembalinya Rafael ke Jerman Sabtu depan. Setelah mendengar, kakak keduanya hanya mengatakan, dengan tenang, dan tidak mengungkapkan pendapat. Dia mengambil pakaian yang diberikan Giselle pada Clayton, berbalik dan membawanya ke kamar Clayton. Sore, ketika bangun dari tidur siang, Dea teringat mominya mengatakan baju barunya harus dicuci dulu sebelum pakai. Jadi dia menjeratnya, dan meminta mominya untuk mencuci baju barunya. Melihat putrinya yang semangat dan penuh harapan, Albert tidak tega mengecewakannya, jadi dia membawa Dea ke kamar mandi untuk mencuci pakaiannya. Begitu selesai membuat pakaian yang baru dirancang, Giselle langsung mencucinya. Setelah cuci, Dea tidak sabar menunggu mominya, dia langsung mengenakan pakaiannya sendiri. Melihat putrinya yang berusaha keras, namun tetap gagal mengenakan pakaiannya, Albert tidak menahan diri tertawa. Sini, biarkan Momi bantu Dea yang imut untuk mengenakan pakaiannya. Albert berjongkok di depan putrinya, melepaskan pakaiannya yang berantakan dan memakainya lagi. Ada penemuan yang sangat lucu, kalau langsung mengatakan Dea seperti angsa konyol, gadis kecil itu akan ngamuk dan menyeringai seperti anak kucing. Tapi kalau menambahkan satu atau dua kata pujian di belakang Dea, gadis kecil akan merasa dirinya dipuji, dan akan merasa sangat senang. Selesai mengenakan satu set pakaian,
Albert sepertinya teringat sesuatu. Dia mencari kamera dan mengambil foto Dea. Sini, kedipkan matamu sayang. Anak-anak memang lebih hebat dalam bergaya. Mereka tidak akan merasa gelisah atau tidak nyaman seperti orang dewasa. Selain itu, mominya adalah seorang artis. Sebelumnya Dea sering ikut ke kota Gungnir dan sering masuk kru. Ini membuat Albert dengan lancar mendapat beberapa foto dengan sudut yang sempurna. Setelah itu, Albert mengenakan 2 set pakaian lainnya untuk Dea dan juga mengambil foto untuk masing-masing pakaian. Setelah semua foto diambil, dia menyesuaikan filternya dan mengambil 3 foto dari masing-masing pakaian, lalu menggabungkan 9 foto menjadi satu dan memposting di Weibo. Albert suka pamer kecantikan, begitu menerima pakaiannya, langsung tidak sabar ingin menggantinya. Begitu Weibo dirilis, area komentar langsung ditempati para penggemar yang memberikan perhatian khusus padanya. Wow, apakah ini sedang mengumumkan debut Dea? Dan juga, menandai blog resmi perusahaan VSL. Apakah ini berarti Dea telah memenangkan dukungan merek perusahaan VSL? Selamat pada calon menantuku Dea. Telah mendapatkan dukungan merek perusahaan VSL. Wow, Dea terlalu imut dan gemas. Berjongkok dan membantu melepaskan sepatu putra yang sedang bermain kotoran. Aku hanya kesal mengapa perutku begitu tidak berguna. Mengapa yang dilahirkan bukan anak perempuan, hanya bercanda. Dewi Albert, aku ingin bertanya kapan pakaian ini akan diluncurkan perusahaan VSL. Tolong beritahu tanggalnya. Uangnya sudah disiapkan. Aku juga ingin membelinya untuk putriku, menantu perempuanku benar-benar imut dan cantik. Terutama di foto kelima, kedipan matanya langsung menyentuh hatiku. Diam-diam bertanya apakah perusahaan VSL meluncurkan seri pakaian anak laki-laki ini. Anakku laki-laki. Ups, menyentuh dada, itu jantungku berdebar. Imut sekali. Aku ingin menculik dan menyembunyikannya.